Di Bali menghasilkan berbagai varian tanaman pisang. Tanaman ini sangat mudah tumbuh dan pemeliharaannya. Di tangan Ibu Lustia, buah pisang diolah menjadi keripik pisang yang lezat. Proses pengolahan yang tradisional menghasilkan hasil olahan yang alami dan sehat. Sebelum saya mulai usaha keripik pisang niki, tapi sebelumnya saya bekerja sebagai pramu wisata, sebagai guide. Tapi sejak kurang lebih 1 tahun ini tamu tidak ada, jadi saya punya pikiran untuk membuat usaha sendiri, ya, sebagai memulai. Kebetulan saya waktu itu pulang kampung, tidak ada kerjaan, saya lihat di kebun ada pisang. Jadi saya iseng membuat keripik pisang. Dan itu saya mulai bukan langsung jadi, saya mencoba terus dari awal. Mulai itu saya banyak mencoba sampai 5 kali, 7 kali. Itu akhirnya berhasil dan saya kasih saudara mencicipi, teman-teman mencicipi itu secara gratis. Saya belum jual dulu. Akhirnya lama-lama terus kata teman-teman, saudara bilang enak ya, dicoba dijual. Akhirnya saya jual, waktu itu saya jual eceran 1.000 Pak. Jadi 1.000 itu saya kemas, isi 1 bungkus isi 12. Jadi saya taruh di warung-warung. Nah setelah itu baru saya ikut diklat-diklat itu, saya mulai gabung dengan teman-teman UKM. Terus saya dikasih kesempatan untuk ikut acara diklat kemasan yang diadakan oleh Provinsi Bali. Nah di situ saya mulai belajar mengemas. Nah akhirnya di situ dapat ilmu. Saya mulai lagi mengembangkan usaha bisnis keripik ini dengan kemasan yang dulunya plastik menjadi kemasan yang sekarang ini. Dan lumayan Pak, dari di situ ada peningkatan penghasilan. Yang tadinya saya cuma masuk ke warung-warung kecil, hanya sampai saya dipercaya kerjasama dengan toko oleh-oleh yang di Bali, yaitu mulai ada orderan gitu Pak. Itu baru jalan 5 bulan sudah ada pandemi, sekarang tutup, toko oleh-olehnya tutup. Tapi saya tetap kembali lagi, saya buat kemasan kecil-kecil. Tapi saya ikut basar-basar itu sampai sekarang masih ada pesanan sedikit-sedikit. Proses produksinya sendiri saat ini saya lakukan secara manual Pak, karena memang saya modalnya dari nol, tidak ada modal sama sekali, cuma tenaga, dan kebetulan waktu itu modal dari kebun, pisang di kebun. Nah sampai sekarang saya mulai itu dari proses pemilihan bahan, itu saya berusaha untuk mencari bahan yang betul-betul pisangnya itu yang berkualitas, yaitu udah tua. Karena kalau masih muda itu kalau dipotong itu cepat patah dan warnanya itu putih. Kalau pisang yang sudah tua itu dalamnya agak kemerah-merahan itu, dan kalau dipotong dia enggak putus-putus gitu. Setelah pemilihan pisang itu kita mulai proses pengupasan. Dan pengupasan itu kita juga berusaha supaya tidak hitam pisangnya itu. Pas pengupasan itu kita rendam di air garam, itu kasih garam sedikit. Jadi pas ngupas itu kita langsung kalau bisa di air mengalir. Jadi getah-getah itu enggak nempel di pisangnya. Nah setelah itu baru kita proses pasrah, namanya pemotongan. Jadi ada alatnya untuk motong itu. Setelah itu kasih kalau mau original itu berarti tidak memakai gula atau garam. Tapi kalau kita mau ada rasa sedikit, rasa garam, rasa manis sedikit, dari pisang itu sebenarnya sudah ada rasa manis gurih karena pisangnya sudah tua. Itu kita tambahkan sedikit aja, direndam sedikit. Pada saat motong itu kita langsung di air gula garam itu. Nah setelah itu baru diproses penggorengan. Pada goreng itu
kita berusaha tetap stabil mengaduknya Pak. Setelah itu, setelah sudah tidak ada gelembung-gelembung, itu tandanya keripik itu sudah kering. Nah, kita angkat, kita tiriskan. Nah, setelah kita tiriskan itu, kita tunggu beberapa saat, itu baru kita masukkan ke spinner. Nah, kebetulan spinner sendiri pun saya belum mampu beli untuk spinner yang sebenarnya yang dijual di toko-toko. Jadi saya lihat di YouTube dan saya coba praktek membuat spinner sendiri dari mesin kipas angin, Pak. Ya, itu saya buat dan memang betul itu bisa keluar minyaknya itu, Pak, dan keripik itu jadi lebih kering. Ya. Nah, setelah di spinner kita langsung proses pengemasan. Nah, pengemasan itu sebelum kita kemas kita timbang dulu. Itu kita rata-rata itu saya pakai ukuran sesuai kemasan itu 100 gram. Nah, itu setelah dikemas baru kita lagi proses untuk ngelem itu, Pak. Jadi ada kita dijepret itu, jadi dia tidak keluar walaupun sudah pakai lem pertama, kita pakai 2. Ke depan mungkin nanti saya juga ingin mengembangkan usaha ini bukan hanya di sini, Pak. Kebetulan saya tinggal di sini merantau, nanti mungkin saya kembangkan di kampung. Kebetulan di kampung saya itu juga banyak bahan-bahan yang masyarakat juga belum tahu kalau pisang-pisang ini bisa dibuat keripik gitu. Karena saya lihat di kampung tuh bahan-bahan tuh banyak yang nggak dimanfaatkan selain dipakai upacara, Pak. Jadi kalau tidak ada upacara, kadang bahan-bahan itu kalau kebanyakan dikasih makan sapi gitu, Pak. Jadi saya, kenapa tidak dimanfaatkan? Selama ini justru keripik-keripik itu dagang-dagang di kampung saya itu malah beli dari luar daerah, Pak. Itu bal-balan dan itu sendiri mungkin saya tidak tahu apakah itu higienis atau tidak ya, Pak. Jadi yang jelas kalau kita bisa kerjakan sendiri, kita tahu bahannya apa, terus gininya itu mungkin lebih sehat gitu ya, Pak ya. Nah, harapan saya mungkin dari pemerintah sendiri mungkin saya lebih membantu lagi UKM-UKM seperti kami ini ya. Jadi mungkin walaupun bukan dengan dana bantuan tunai, mungkin dengan alat-alat ya, supaya kami bisa bekerja lebih efektif lagi dan hasil kami juga lebih berkualitas.